Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 538 meninggalkan. Astaga, plus. Dengan goyangan tubuhnya, Jiang Chen meninggalkan gunung teratai hijau. Segel naga api di tangannya telah terbentuk sempurna, dan sangat berat. Seekor naga api besar dapat terlihat di dalam segel tersebut, dan seolah-olah akan hidup kapan saja. Ha! Jiang Chen berteriak saat segel naga api meninggalkan tangannya dan menabrak gunung terpencil tidak jauh darinya. Ledakan. Segel yang berdiameter sekitar 30 meter itu menghantam gunung dengan kuat, menghancurkannya dalam sekejap. Bahkan gunung teratai hijau pun berguncang hebat. Pecahan-pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, tetapi bertemu dengan lautan api yang luas dan lenyap seketika karena kobaran api yang membakar. Api yang membakar membumbung tinggi ke langit. Sebuah gunung baru saja dihancurkan oleh segel ini, meninggalkan kawah yang besar dan dalam di tanah, api yang berkobar menari-nari dengan ganas di dalamnya. Separuh gunung telah berubah menjadi abu karena api, sementara separuh lainnya telah hancur menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh tempat. Pemandangan itu seperti akhir dunia, sangat menakutkan. Guru besar Ran Feng yang sedang berkultivasi menyendiri tiba-tiba membuka matanya. Dengan sebuah pikiran, dia segera mengetahui apa yang baru saja terjadi, saat gambaran seluruh gunung teratai hijau muncul di benaknya. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Segel tempur yang sangat kuat. Itu baru saja menghancurkan gunung. Dengan kekuatan serangan ini, saya pikir bahkan seorang Raja Tempur kelas 7 akan terbunuh di tempat, dan itu mampu melawan Raja Tempur kelas 8. Dia memang seorang jenius yang tak tertandingi. Di puncak alam Raja Tempur kelas 4, dia mampu melepaskan serangan dengan kekuatan yang biasanya hanya dapat ditunjukkan oleh seorang Raja Tempur kelas 8, sungguh seorang jenius. Guru besar Ran Feng tidak dapat menahan keterkejutannya. Jika Tyrant adalah seorang jenius, maka Jiang Chen adalah monster yang benar-benar melampaui batas kejeniusan. Karena Gunung Green Lotus dan Jiang Chen memiliki hubungan yang bersahabat, hal itu membuat guru besar Ran Feng melihat secercah harapan. Mungkin mengandalkan Jiang Chen jauh lebih baik daripada mengandalkan kuil Lei Yin Agung. Adapun gunung yang baru saja dihancurkan Jiang Chen, guru besar Ran Feng sama sekali tidak mempermasalahkannya. Dia tahu Jiang Chen sedang mengembangkan keterampilan tempur. Jadi, bahkan jika Jiang Chen menghancurkan semua gunung terpencil di daerah ini, dia tidak akan keberatan sama sekali. Semua gunung terpencil ini ada di sana untuk hiasan, dan penghancurannya tidak akan memengaruhi fondasi gunung teratai hijau sama sekali. Melayang tinggi di langit, Jiang Chen menatap ke bawah ke lautan api yang berkobar di bawahnya. Dia melambaikan tangannya, membuat retakan besar di angkasa yang menyedot semua api ke dalam kehampaan. Dengan itu, kedamaian kembali lagi ke Gunung Green Lotus. Senyum tipis terlihat di wajah Jiang Chen, dia sangat senang dengan kekuatan segel naga api. Segel naga tempur 5 elemen benar-benar menakutkan. Kekuatan segel naga api ini sendiri dapat dengan mudah menandingi kekuatan langkah terakhir dari 5 langkah naga biru, dan akan semakin kuat saat aku terus berjalan di jalur kultivasi ini. Tidak hanya itu, segel naga tempur 5 elemen saling memperkuat satu sama lain, dan dengan karakteristik ini, aku yakin keterampilan ini akan menjadi lebih kuat di masa depan. Sepertinya aku perlu mencari hal-hal yang berhubungan dengan roh 5 elemen, sehingga aku dapat mengolah 4 segel lainnya juga. Jiang Chen sangat menyukai segel naga tempur 5 elemen ini. Itu adalah keterampilan tempur yang sangat menakutkan, dan itu benar-benar cocok untuk seseorang seperti dia yang sedang mengolah keterampilan transformasi naga. Itu sangat kuat. Setelah Jiang Chen menerobos ke alam Raja Tempur kelas 4, dia menjadi mampu melepaskan langkah terakhir dari 5 langkah naga Azure dengan sempurna. Namun, 5 langkah naga Azure hanyalah keterampilan tempur ofensif, tetapi di sisi lain, segel naga api tidak hanya datang dengan banyak kekuatan, tetapi juga datang dengan kemampuan pengekangan elemen. Itu sangat sederhana, jika musuh sedang mengolah keterampilan elemen air atau es yang bertarung dengan Jiang Chen, jiwa naga api akan dapat menahan musuhnya dengan sangat baik. Tidak hanya itu, segel naga api juga sangat hebat melawan semua iblis, karena iblis lebih condong ke sisi yin. Oleh karena itu, mereka akan takut pada seseorang seperti Jiang Chen yang memiliki energi yang paling murni. Ini juga alasan mengapa umat Buddha menjadi saingan semua iblis. Semua keterampilan Buddha memiliki karakteristik yang murni, keberadaan yang paling dibenci oleh iblis. Yang terpenting, segel naga tempur 5 elemen bukan hanya keterampilan tempur sederhana, mengolahnya juga akan membawa manfaat luar biasa bagi Jiang Chen. Untuk mengolah keterampilan ini hingga sempurna, ia harus menemukan roh asli 5 elemen, roh yang paling menakutkan dari 5 elemen di bawah langit. Bisa dibayangkan, jika Jiang Chen benar-benar menyerap semuanya, tingkat apa yang akan benar-benar dicapainya. Apa itu roh 5 elemen? Emas gelap milik langit dan bumi, pohon kehidupan, air sejati milik langit dan bumi sejati milik dunia. Sedangkan untuk elemen api, api naga sejati dan api petir sejati milik Jiang Chen adalah raja dari semua api, oleh karena itu, mereka dapat dianggap sebagai roh api.
4 roh elemen lainnya akan menjadi target Jiang Chen mulai sekarang. Namun, ini ditakdirkan akan memakan banyak waktu, karena roh-roh ini sangat langka dan sulit ditemukan. Tidak seorang pun tahu di mana mereka berada. Dia hanya bisa bergantung pada keberuntungannya sendiri. Untuk waktu setelah itu, Jiang Chen tidak meneruskan kultivasinya, melainkan meluangkan waktunya untuk menikmati pemandangan di wilayah barat, mengatur suasana hatinya dan mempersiapkan diri untuk kembali ke wilayah Xuan. Keesokan harinya, dengan bantuan pil naga petir matahari 9, Tyron berhasil menembus alam raja tempur tingkat 6, dan berhasil mencapai puncak tingkat 6 dalam sekali jalan. Ia hanya selangkah lagi dari tingkat 7. Dengan fondasi kuat yang berasal dari sarira dan pil naga petir matahari 9, ia dapat menembus alam raja tempur tingkat 7 kapan saja. Sesuai rencana, Guru Besar Ran Feng membawa Tyron ke kuil Lei Yin Agung. Jiang Chen tidak mengikuti mereka, karena saat ini dia tidak tertarik dengan kuil Lei Yin Agung. Tan Lang belum keluar dari kultivasi terpencil. Kondisinya cukup buruk, jadi tidak akan mudah baginya untuk pulih sepenuhnya, bahkan dengan bantuan pil naga petir matahari 9. Dia akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk menyerap pil naga petir matahari 9. Kemudian pada hari itu, Guru Besar Ran Feng membawa Tyron kembali dari kuil Lei Yin Agung. Keduanya tersenyum. Guru Besar, bagaimana kabarnya? Jiang Chen bertanya. Meskipun Guru Besar Ran Feng belum berhasil menembus alam Sein Agung setelah menyerap pil itu, perubahannya sudah jelas. Dia tampak penuh semangat sekarang, dan jika dia terus bersemangat, cepat atau lambat dia akan berhasil. Seperti yang dikatakan Little Chen. Mengenai guruku yang berinisiatif mengunjungi mereka, kuil Lei Yin Agung sangat terkejut. Bahkan, pendeta Buddha Agung mereka pun datang menyambut kami. Aku bukan murid kuil Lei Yin Agung, tetapi kami punya kesepakatan dengan mereka. Aku hanya murid secara nama, dan untuk sementara aku tidak akan berkultivasi di sana. Faktanya, banyak murid kuil Lei Yin Agung yang berlatih di luar kuil, jadi itu wajar saja. Kata Tiran. Ini adalah hasil terbaik. Begitu Tan Lang terbangun, kita akan kembali ke wilayah Xuan. Kata Jiang Chen. Baiklah. Kali ini kita harus membuat kekacauan, Wakaka. Tyron tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia adalah orang yang sangat ingin melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan puas dengan kedamaian. Bahkan, dari bagaimana dia menjadi Raja Bajak Laut terkuat, orang dapat dengan mudah mengetahui orang seperti apa Tyron itu. Teman kecil Jiang Chen, aku tidak akan khawatir jika muridku mengikutimu. Ambillah jimat ini. Aku harap jimat ini dapat membantumu di saat kritis. Guru Besar Ran Feng mengeluarkan jimat emas yang seluruhnya bertuliskan bahasa Sanskerta dan meletakkannya di atas telapak tangan Jiang Chen. Chen kecil, kau lebih baik dariku. Saat terakhir kali aku meninggalkan tempat ini, Tuan bahkan tidak memberiku sehelai rambut pun. Tyron berkata dengan cemburu. Namun, dia tahu tuannya sedang mencoba melatihnya. Selama pelatihan ini, dia tidak akan menerima bantuan apapun dari tuannya. Terima kasih, Guru Agung. Jiang Chen menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Guru Besar Ran Feng. Orang lain mungkin tidak mengenali jimat ini, tetapi Jiang Chen bisa. Itu adalah jimat sumber kekuatan tempur, yang terbentuk dari benang indera ilahi Guru Besar Ran Feng. Indera ilahi ini bukanlah indera ilahi biasa, butuh banyak sekali semangat dan energi dari seorang kultivator untuk membuatnya. Bahkan seorang Sein Agung jarang menghasilkan jimat seperti itu. Selain itu, nilai jimat ini tidak terbayangkan. Ketika diaktifkan, jimat itu akan melepaskan serangan kekuatan penuh dari Sein Minor kelas 9. Serangan seperti ini dapat menghancurkan seluruh istana Asura sekaligus. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak menolak hadiah tersebut. Dia memiliki terlalu banyak musuh, dan dengan kartu truf penyelamat nyawa seperti ini, hal itu membuatnya merasa lebih percaya diri. Tentu saja, Jiang Chen tidak akan menggunakan jimat sumber kekuatan tempur ini kecuali dia berada pada saat yang paling kritis. Itu adalah kartu truf penyelamat nyawanya, jadi dia tentu saja hanya akan menggunakannya pada saat yang paling kritis. Selama 2 hari berikutnya, Guru Besar Ran Feng menggunakan teknik penyembuhan Buddha untuk membantu mengobati Tan Lang. Tak lama kemudian, saat hari ketiga tiba, Tan Lang akhirnya pulih sepenuhnya. Ia tidak hanya sembuh total, konstitusinya juga mengalami transformasi yang luar biasa, dan kultivasinya meroket. Ia sekarang menjadi Raja Tempur kelas 4, sama seperti Jiang Chen. Ini adalah contoh khas dari berkah yang datang tersamar sebagai kemalangan. Tan Lang saat ini juga sangat menakutkan. Setelah konstitusinya berubah, bakatnya dapat dengan mudah menjadikannya jenius nomor 1 di Istana Asura. Bahkan Taipan Besar Xiao Nanfeng tidak dapat dibandingkan dengannya. Terima kasih, Saudara Jiang. Terima kasih, Guru Agung. Tan Lang membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen dan Guru Besar Nanfeng, mengungkapkan ketulusan hatinya.
Tanpa Jiang Chen dan guru besar Ran Feng, dia tidak akan mampu pulih dalam waktu sesingkat itu, dan tidak akan pernah mampu menemukan pil 9 naga petir matahari, pil yang menentang surga yang memungkinkannya untuk menerobos ke alam Raja Tempur kelas 4. Sore harinya, di luar Gunung Green Lotus, Jiang Chen, Tan Lang dan Tairen mengucapkan selamat tinggal kepada guru besar Ran Feng. Guru, kami berangkat sekarang. Jangan berdiam diri di gunung ini. Saat Anda punya waktu luang, pergilah mencari biksu terkemuka dari kuil Leiyin Agung dan ngobrollah dengan mereka. Jangan biarkan diri Anda terbunuh oleh iblis yang disebut kebosanan, kata Tiran. Biksu tua itu melotot ke arah Tairen. Kadang-kadang, dia merasa benar-benar tidak bisa berkata apa-apa ketika berhadapan dengan muridnya ini. Guru besar, kami berangkat sekarang. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah guru besar Ran Feng, lalu berbalik dan pergi bersama Tairen dan Tan Lang. Perjalanannya ke wilayah barat membuahkan hasil. Tidak hanya kultivasinya meningkat pesat, ia juga bertemu dengan penerus leluhur Green Lotus.